Berdoa selesai. Kamu ada yang nggak masuk? Ada. Apa? Ini Arjuna. Oh, itu yang ganjil ya? Oh, kemarin. Debbie. Hari ini Debbie masuk. Mana? Debbie. Terus Arjuna masuk. Masuk. Berarti cuma Renaldi yang masuk ya. Renaldi ya. Apa tuh? Hah? Yang akunya ya. Ya sebenarnya aku tegangnya sih. Kenapa? Semua pakai masker ya? Jangan pakai masker, kita absen dulu, kemudian kita mulai proses pembelajaran. Tumben kalian diam. Nah, biasa kelas ini 4 paling nyanyo, paling berisik pada sini. Hari ini diam. Vaksin, udah semua di sekolah. Ke satu atau kedua? Jadi sertifikatnya bisa digadai ya tuh. Pak juga sudah 2 kali. Melangkah 1 bulan ya. Adrian? Hadir Pak. Arjuna? Hadir Pak. Arjuna mencari cinta. Lagu siapa Pak? Lagu Dewa. Bayu Sugiarto, benar? Bayu ada hubungan sama wanita Sugiarto? Serius? Family dulur? Oh, jauh ada? Jauh. Debbie dapat enggak di? Dinara? Enis? Sehat? Bapak Ibu sehat? Fiska? Iya. Ikram? Kemudian Atri Nelson? Mardiati Agustin? Mardiati lahirnya September? Garing ya? Miranda? Muhammad Renaldi? Izin apa sakit sih? Izin. Oh ini ini. Naufal? Oke, Naufal dapat bagus. Vera Rizky? Hadir Pak. Rintan? Cindy? Tiara? Tiara Cindo? Elo, kelas mana teman? Cindo. Itu masuk ke iya marga. Ada sejenis benda ya. Memang itu bahasa dusun mana? Palembang. Cindo. Terus tempat beli barang-barang Yunita Sari. Yunita. Oke, yang tidak masuk cuma 1 orang, si Renaldi ya. Kemarin Pak sudah di materi pertama kali kalian sudah bikin tugas perubahan sosial, ya, perubahan sosial globalisasi. Nah, ketimpangan sosial ini sebenarnya ada kaitan, dia terkait saat dengan globalisasi, dengan perubahan sosial. Ketika muncul globalisasi pasti akan memunculkan sebuah perubahan sosial di masyarakat. Dampak dari perubahan sosial ini bisa ke ketimpangan sosial. Ya, memang saling keterkaitan ya. Materi udah dikulik. Oke ya. Cukup harusnya sih cukup print 1 ya, yang warna kemudian di copy biar lebih murah. Kemudian yang KPD bawa per kelompok. KPD ini mana? Ada yang masing-masing. Oke. Kalian perhatikan di situ.
perhatikan di materi itu, yang materi pertama ketimpangan sosial berarti ada suatu ketidakseimbangan di dalam masyarakat ya. Masyarakat. Faktor yang mempengaruhi banyak seperti yang di materi kemarin, banyak sekali ada faktor individu, ada faktor internal eksternal, kemudian ada kondisi geografis, demografi, kemudian apa lagi? Pendidikan, kesehatan dan sebagainya lainnya. Itu. Nah sekarang untuk pertemuan kedua atau materi kedua ini submaterinya kita akan mempelajari tentang bentuknya lagi. Kemarin definisi dan faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke ya. Apalagi nih? Nah ini. Nah ini ya. Kalian perhatikan dulu Pak, jelaskan sedikit ya. Jelaskan sedikit. Sedikit saja pengantar. Ini materi kita ya, ketimpangan sosial. Kemudian ini nggak usah ya. Nah yang penting di sini nih. Nah di sini pelajaran. Kalian bisa lihat di situ. Nggak usah Pak baca semua. Yang pasti ini nih. Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis. Nih, apa? Kasih tanda ini ya. Berarti kalian harus mampu menjelaskan bentuk ketimpangan sosial dan mampu menganalisis bentuk ketimpangan sosial tersebut. Ya. Dengan penuh disiplin, penuh tanggung jawab, bla bla bla. Selanjutnya, oke ya. Nah itu tugas utama kalian. Tugas utama ya. Kemudian kita akan membagi kalian dalam kelompok ya. Kita membagi kalian dalam kelompok ya. Kita dengerin dulu ini ya. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Ini lagu Roma Irama tapi yang subur serta kaya raya, seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya lagunya ya, nggak usah sampai full ya, tidak bisa cerita. Dari teks yang muncul ya, itu judul lagunya Indonesia. Kemudian dari gambar klip yang ditampilkan di video tadi, Pak tidak perlu nunjuk siapa, tapi coba jelaskan pendapat kalian itu gambarnya menceritakan tentang apa?
Kuat dikit, kuat suaranya. Keadaan di dalam negara. Keadaan di dalam negara. Oke. Terus apa lagi? Kita tampung dulu. Kuat dikit, kuat dikit. Keadaan masyarakat Sorong. Ada lagi yang mau nambahin ketua kelas? Ram? Ada. Perbedaan dalam masyarakat. Oke, nah, tapi ditampilkan yang pertama itu ada gambar apa? Ada pegunungan, ada tambang, kemudian ada apa lagi? Laut. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, berarti memang negara kita ini kaya, ya. Tapi itu tadi, ya, tidak semua masyarakat bisa mengakses, ya kan? Padahal jelas menurut Undang-Undang nomor 33 pasal 1 itu semua yang ada di sumber daya alam itu memang dikuasai oleh negara memang. Tapi kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Masyarakat. Ya. Nah, kemakmuran masyarakat. Ya, tapi pada implementasinya enggak seperti itu ya. Makanya materi kita ini ya akan membahas itu tuh. Ketimpangan sosial kemarin, sekarang bentuk ketimpangan sosial. Tadi ada gambar yang apa? Sekolahnya jelek, terus ada anak kekurangan gizi, kan berarti akses ke kesehatannya kurang, akses pendidikannya kurang. Padahal itu jelas perintah undang-undang, ya. Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah kalian bentuk kelompok seperti kemarin sudah ini Pak Pagi ya. Kalian silakan bentuk menjadi 4 kelompok ya. Dan kita akan mulai kegiatan inti kita, pembelajaran kita berdasarkan kelompok. Oke, silakan anak-anak dibentuk kelompoknya. Langsung aja. Yuk, silakan. Cepat ya. Ini kelompok 1. Langsung aja. Nah, oke. Ini kembali nih. Ini apa? Ada 4 ya, ada 4 ya. Jadi biasanya ada masuk 1 kan? Oke, sudah? Oke. Kelompok 1 silakan perhatikan dulu. Kelompok 1 itu materi kalian tentang ketimpangan antara desa dan kota. Ya. Ketimpangan antara desa dan kota. Kelompok 2 itu tentang ketimpangan antara pemilik modal dan guru, ya. Pemilik modal dan guru. Kelompok ketiga ketimpangan Pulau Jawa dan Luar Jawa. Jawa. Kelompok 4 ketimpangan kesempatan. Oke. Sekarang coba perhatikan LKPD masing-masing. LKPD ya. Kalian buka di situ LKPD perintah ya. Nah, kalian baca LKPD di petunjuk pengerjaan. Ya. Boleh silakan. Kalian baca di petunjuk pekerjaan lembar kedua ya. Oke, lembar ketiga. 1.
bacalah materi yang sudah dikirim melalui Google Classroom atau WA tentang bentuk, terus dapat kirim, sudah kalian download dan sudah kalian print ya. Kemudian yang kedua, carilah informasi atau data dari berbagai referensi. Nah, itulah gunanya Pak suruh kalian hari ini membawa HP ya, smartphone. Carilah informasi atau data dari berbagai referensi. Jadi kalian bebas tuh, selain dari materi ini kalian bebas cari materi tambahan ya, dari berbagai referensi di internet untuk mengisi pertanyaan di bawah ya. Tiga, tanyakan kepada Pak jika ada yang belum dimengerti. Oke ya. Nah, pertanyaannya ya, berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi sama-sama ya, analisis dan jelaskanlah bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat berdasarkan pembagian materi yang baru kita bagi tadi ya. Terus pengantar video tadi udah ada tuh ya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Terus materi sudah Pak bagi. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugas tersebut ya. Nanti kita diskusi. Untuk diskusi Pak akan random salah satu dari kalian untuk memimpin diskusi ya. 2 orang, cewek cowok. Kelompok satu mana? Kelompok satu nih, siapa yang berminat belajar ke depan? Jadi moderator, tanpa untuk mengatur-ngatur. Ya, kelompok satu, siapa yang berminat? Break. Merah. Oke ya. Satu lagi cowok, sini kelompok 2. Kelompok 2, Fran mana itu? Fran, pimpin berdua siapa sih? Vera, pimpin diskusinya ya. Jadi karena kegiatan ini, pembelajaran ini memang kalian yang atur semua. Pak cuma mendampingi. Oke ya? Silakan kerjakan dulu. Ya, silakan kerjakan. Kemudian nanti kita diskusi ya. Satu pertanyaan aja ya nanti ya. Kita pikir durasi waktu kita ya. Sini Kak, langsung tiga. Nah. Ya, ini Pulau Jawa khusus maka meninggalkan Pulau Jawa. Jawa tetap. Iya, Pulau Jawa misalnya ini, bebas. Dia ambil satu. Nah, mana di Pulau Jawa bentuknya? Kita bagaimana? Ada apa? Ada. Pasti ada. Kemudian aspek ekonomi. Bagaimana pendapat kita bisa reflek regional sektor swasta di Linggau pun ada beberapa titik daerah yang punya volunteer selalu dengan bandingkan dengan kita ini kan itu kan Pulau Jawa kan Pulau Jawa banyak di luar sana banyak juga sih misalnya Pak kami pulang saya kami bandingkan dengan rata-rata boleh saya kan dia di luar Jawa. Oke ya, tinggal kalian cari ini ya.
kesempatan Berarti isi dari itu unsur apa? Alasan iya. kenapa mereka tidak mendapat. Benar ya kan, itu nanti akan muncul ketimpangan kesempatan. Nanti kalian browsing akan muncul ketimpangan pendidikan, akses pendidikan, ketimpangan akses kesehatan. Itu bisa. Kalian ini lengkap nih kayaknya. Orang tua kalian mampu mensupport atau mendukung tujuan dasar kalian. Sementara di situ ada ibu di RCA kan, ketimpangan RCA, ketimpangan kesempatan. Kita sudah dapat dari Pak Nadi fakta-faktanya gitu. Faktor terus contoh kalau bisa. Dan alasan kenapa Kaitannya ada dengan materi satu ketimpangan sosial. Oke ya. Yang sini aman? Bisa ada yang mau tanya? Video itu sifatnya atau muncul atau mengarahkan kalian. Masih banyak masyarakat itu masih banyak. Berarti kan di situ belum merata. Berarti kalau tidak merata itu posisinya gini nih. Miring. Kalau miring berarti tim pertimbangan sosial kemarin. Nah, sekarang kalian cari bentuknya. Kebetulan kalian dapat bentuk di ketimpangan pemilik modal dan buruh. Pemilik modal itu ya bos-bos itu yang punya perusahaan, punya PT. Dia pasti ada ketimpangan dengan buruhnya. Nah, kalian baca dulu clue-nya di sini, ya kan? Kemudian cari contohnya dan analisis. Banyak sih yang udah maret tuh. Ya kan? Kak, kayak pas kemarin maju sama yang terkait itu apa deh? Nah gini, dan kalian nih sebenarnya dibandingkan kelompok lain, yang lainnya lebih enak nih. Kalian ini nih, desa dan kota. Ya. Ini jauh nih udah kota Madia. Kota. Ini cuma satu desa. Mana? Ini besar nih. Belum bisa. Nah, tapi kan kampung kumuh yang di kelurahan kita kan udah masuk ke kota Madia. Kalian cari contohnya di kota Linggau, kalian bandingkan dengan di satu provinsi ini, di satu kota Madia, Linggau, ya. Pusat kota, kalian bandingkan misalnya dengan Watas boleh. Apa sih itu apa? Apa tuh? Tempatnya Pak Restu ngajar apa? Apa? Bukan. Masak toh? Atasan situ. Apa namanya? Nah, apa? Jepung. Jepung aja dengan kota pusat kota itu beda. Mulai dari bentuk fisiknya, infrastruktur sekolah, ya kan? Nah, itu bisa membedakan. Nah, yang maju nanti antara yang Oke ya. Nah, nanti yang kita tidak usah random ya, majunya tetap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ketika kelompok 1, 2, dan 2 maju, berarti yang jadi moderator adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Oke ya, Cut. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 siapa nih? Yang mau maju jadi moderator nanti? Bin? Belajar ada apa? Cuma ngobrol-ngobrol itu. Ayo kamu. Jadi kalian punya kuasa. Bisa mengajukan, bisa pulang lagi. Moderator ya, ini ya. Pas kelompok 1, kelompok 2 kalian. Ya, moderator
Jadi pas diskusi kuat-kuat ya ngomongnya ya. Kuat-kuat ya, ribut lah diskusi namanya. Terus waktu presentasi yang jadi juru bicara, yang menjawab, yang bertanya kuat-kuat. Ya, bila perlu izin Pak buka masker sedikit, ngomongnya kuat-kuat. Ya. Oke ya. Geografis. Beda. Jadi kalau kita bukan tidak usah disebut kualitas beda. Apa yang kualitas kedua gimana? Banyak lagi jadi beda daerah. Kita tuh nggak usah nambahin kata-kata kondisi dulu. Ya udah usah. Cuman kita biar regulasi antara pemerintah desa kita. Tulis banget sih biar jelas. Kalau ini kan ada pertanyaan ini. Tapi nggak sesuai dengan ini. Lain contoh misalkan Oke, sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Kelompok 4 sudah. Oke. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah masing-masing kelompok mempresentasikan atau menyajikan hasil yang kalian dapatkan berdasarkan perintah tugas di LKPD ya. Pak butuh 2 orang sukarelawan dari bebas, tapi yang maju kelompok 1 dan kelompok 2 nanti sukarelawan moderatornya dari kelompok 3 dan 4. Silakan. Siapa? Oke. Lagi. Silakan pimpin jalan diskusi. Kalau nanti memang dianggap suara materi tidak jelas, langsungkan aja. Maksud Pak di sini kalian bisa komplain. Suaranya lancar tidak. Pokoknya betul-betul kalian yang ngatur jalan diskusi. Oke, silakan. Maju dikit boleh nak di sini. Yang atas kuat pas ngomong buka ya biar. Kuat. Kalau enggak diturun gini aja tetap kuat. Kecilnya langsung aja tuh natural aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Saya dari kelompok 3, siapa kelompok 4 akan memandu jalannya diskusi. Oke ya. Buat itu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, saya dari kelompok
4 dan kelompok 3 akan membantu kalian dalam memandu memandu acara diskusi materi sosiologi mengenai bentuk ketimpangan sosial. Baiklah, langsung saja kami panggil kelompok nomor 1 untuk diskusi. Menyajikan ya. Silakan kelompok 1. mempresentasikan Ya semua kelompok 1 silakan. diskusi kalian. Iya, kenapa Bang? Dari situ boleh, dari Oke, silakan. Tapi nggak nampak nanti. Kita aja lah ya. Kasihan nanti keliling-keliling nantinya. Ya, moderator boleh dulu ya sampai memantau ya. Silakan. Yang kuat anaknya biar teman-temannya dengar ya. Maju dikit. Kalau perlu di tengah sini soalnya.
Oke, silakan pimpin lagi diskusinya. Kelompoknya kelompok. Baiklah, itu hasil dari presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke kelompok 2. Silakan untuk maju untuk mempresentasikan materi yang akan kalian sampaikan. Silakan kelompok 2. Jelasan juga ya, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh. Sebelumnya ada pepatah mengatakan kenal maka saya. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Adrian Hasan. Perkenalkan, nama saya Fiska Meria Falevi. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugiarto. Perkenalkan, nama saya Ikram Fajri. Bentuk-bentuk ketimpangan antara pemilik modal dan buruh akan dibacakan oleh Cindy Fiska Amelia. Kepada Fiska kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ketimpangan sosial pemilik modal dan buruh. Ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial yang ada di masyarakat berdasarkan pemilik modal dan buruh. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh, menurut Karl Marx, konflik antara pemilik modal dan buruh disebabkan oleh ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh pemilik modal. Walaupun jumlah pemilik modal lebih sedikit daripada jumlah buruh, namun buruh tidak memiliki kekuasaan, hanya diarahkan dan dikendalikan oleh pemilik modal. Kaum buruh bekerja juga memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka menerima upah dan para pemilik modal, sedangkan pemilik modal bekerja dengan mencari untung atau laba sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, pada minimarket di Lubuk Linggau, di mana karyawan hanya menerima UMR yang telah ditentukan, sehingga buruh atau karyawan tersebut tidak akan bisa menaikkan nilai perekonomian selama mereka menjadi karyawan. Maka kesejahteraan pemilik modal lebih tinggi dibandingkan kesejahteraan buruh. Dari sini akan terlihat terjadinya ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Perkenalan dulu. Ya. Baiklah, ke kelompok 3 dipersilakan untuk bertanya. Kelompok 3 ya? Perkenalkan, nama saya Dinara, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, berapa UMR yang ada di kota Lubuk Linggau tersebut pada tahun 2021? Surian Trikana. Baiklah, terima kasih Dinara atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinara. Menurut Kepala Disnaker Kota Lubuk Linggau, Bapak Purnomo, upah minimum di Kota Lubuk Linggau sebesar Rp3.043.111. Ini mengacu pada UMP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ada yang mau bantah nggak soal UMR? Tidak, Pak. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang UMR-nya jelas nih dari Disnaker ya, data kalian ya. Yuk, silakan. Baiklah, tadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami ucapkan terima kasih
Ya. Sesi kedua, siapa yang pimpin? Kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, silakan, moderator kelompok 1, kelompok 2, gantian. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Indra Fajri Saya dari kelompok 1 Karena akan memimpin diskusi kita pada hari ini tentang bentuk ketimpangan sosial. Baiklah, pada kelompok 3 diharap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rita. Perkenalkan saya Tiara Cindo. Perkenalkan saya Miranda Maulidia Sari. Saya Edi Sulastri. Perkenalkan nama saya Rita Putri. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ketimpangan di Pulau Jawa dan di luar Jawa dapat kita lihat dari berbagai aspek, yaitu satu dalam aspek pendidikan. Di Pulau Jawa misalnya di kota Jakarta memiliki pendidikan yang lebih berkualitas dan didukung dengan pola pikir mereka yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kemajuan dalam aspek pendidikan itu sendiri, dan juga memiliki fasilitas yang memadai. Sedangkan di luar Jawa seperti di kota Lubuk Linggau, media pembelajarannya masih kurang memadai dan tenaga pendidik serta fasilitas bangunan sekolah yang kurang layak dan berkualitas. Ditambah lagi dengan kurangnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dalam aspek ekonomi, lapangan pekerjaan dan pendapatan di luar Pulau Jawa masih terlalu minim, sehingga menyebabkan urbanisasi yang tinggi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Meskipun ada beberapa wilayah memiliki tingkat UMR yang besar, tetapi hal itu sebanding dengan biaya hidup di luar Pulau Jawa yang tinggi pula. Dalam aspek budaya, masyarakat di Pulau Jawa sudah terbiasa dengan beragam jenis perubahan sosial. Misalnya, dalam cara berpakaian, masyarakat di Jakarta lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing. Sedangkan masyarakat di Lubuk Linggau masih menjunjung tinggi norma-norma sehingga sulit menerima budaya baru. Yang keempat, dalam aspek transportasi, banyak wilayah di Pulau Jawa yang masih sulit untuk dijangkau oleh transportasi baik darat, laut maupun udara. Bisa kita lihat bahkan jaringan transportasi rel kereta api pun hanya tersedia di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Yang kelima adalah dalam aspek jaringan komunikasi dan informasi. Masih sering kita jumpai di luar Pulau Jawa, belum meratanya pembangunan menara transmisi sinyal menjadi kendala bagi jaringan komunikasi dan informasi di wilayah tersebut. Di sini ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jaya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial di bidang ekonomi? Upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah melakukan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial kepada orang yang tepat sasaran. Kelompok 1 sudah mengerti? Mengerti. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Sorry, kelompok 4
soal 40 poin. Saya Yunita Sari. Saya Adrian Maulana. Yuni akan membacakan materi yang pertama. Adrian Maulana yang akan membacakan materi yang pertama. Ketimpangan kesempatan adalah masyarakat yang belum atau bahkan Ketimpangan kesempatan adalah masyarakat yang belum atau bahkan sulit mendapatkan hak seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Masalah pendidikan merupakan ketimpangan kesempatan, penyebab sulitnya mendapatkan akses hak tersebut adalah masyarakat pedalaman yang memang sulit dijangkau oleh sistem pembangunan. Masalah tersebut merupakan masalah sosial yang berarti kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Adapun bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyejahterakan hidupnya dengan memiliki pekerjaan yang layak. Pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang kesulitan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh negara seperti akses pendidikan dan kesehatan. Padahal, faktor inilah yang menjadi sektor vital yang mendorong sebuah negara menjadi kuat, sejahtera, dan bermartabat. Di dalam ketimpangan sosial pun terdapat beberapa faktor seperti internal yang terjadi karena kemiskinan yang mengekang masyarakat dan eksternal yang terjadi karena aturan negara yang mengekang masyarakat sehingga mereka susah berkembang. Dan selain dua faktor tersebut juga beberapa kondisi yang mempengaruhi ketimpangan tersebut seperti kondisi ekonomi yang muncul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, kondisi kesehatan yang terjadi karena jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan sebagainya. Dan juga seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, dan letak geografis yang mempengaruhi, yang terdapat beberapa pengaruh ketimpangan sosial tersebut. Baiklah, dari materi kelompok 4, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, kelompok 3, yang 2, ada yang ingin ditanyakan? Dari materi yang kelompok 4 sampaikan tadi terdapat tentang ketimpangan kesempatan dalam bidang pendidikan. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi ketimpangan dalam bidang pendidikan tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Apri Nelson. Saya akan menjawab pertanyaan dari Apri Nelson, yaitu bagaimana cara mengatasi ketimpangan kesempatan di bidang pendidikan. Yang pertama, membuat Kartu Indonesia Pintar untuk rakyat golongan ekonomi lemah. Yang kedua, membangun sekolah daerah-daerah kecil. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya, apakah Anda sudah mengerti? Dia udah tegang. Iya. Sudah mengerti? Sudah. Oke, pada kelompok 4, silakan duduk kembali. Setelah pemaparan materi dari kelompok 3 dan 4, bila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gua perhatikan sebentar. Karena waktu juga lah ya, kita tidak bisa berdiskusi alot ya, dibatasi satu pertanyaan kan gitu ya. Sekarang kalian coba menyimpulkan, kalian nanti Pak Pandu,
kalian menyimpulkan hasil dari diskusi kalian tadi. Ya, misalnya yang kelompok 1 tentang apa? Ketimpangan Oke, timpangan desa dan oke. Jadi di situ contohnya apa tuh ketimpangan desa dan kota? Yang kalian hasilkan tadi? Oke, akses ya. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan berarti tentang akses ya, akses pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi yang mata pencaharian. Terus yang kelompok 2 tadi tentang Timpangan antara pemilik modal dan guru. Oke, pemilik modal dan guru. Coba jelaskan sedikit. Pemilik modal dan guru, ambil poin pentingnya saja. Ketimpangannya dibentuk dalam bentuk apa? Kesejahteraan ya. Oke, coba silakan. Yang ini ya. Itu ya. Jadi kelompok 2 barusan menjelaskan intisari atau poin penting dari materi mereka bahwasanya tingkat kesejahteraan pemilik modal dan buruh ya, atau karyawan itu jelas jauh lebih tinggi pemilik modal karena buruh sifatnya cuma pemenuhan kebutuhan ya dan itu pun sudah diatur ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tadi tentang apa nak? Ini banyak ya. Apa saja tadi ketimpangannya? Pendidikan, kemudian budaya, transportasi, jalan, komunikasi dan informasi. dan komunikasi dan informasi. Berarti di daerah Jawa khususnya ibu kota negara, ibu kota Jakarta ya, jelas memiliki perbedaan ya dari segi fasilitas pendidikan dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di luar Jawa. Oke, kelompok 4 tadi ketimpangan kesempatan kita jelaskan sedikit tadi. Ketimpangan kesempatan itu terdapat beberapa faktor dan kondisi. Contohnya internal yang terjadi karena kemiskinan yang menentang masyarakat, dan eksternal yang terjadi karena aturan negara yang mengekang masyarakat yang menyebabkan mereka susah untuk berkembang. Terus apa lagi? Dan ya beberapa kondisi seperti kondisi pendidikan, kesehatan, demografis, kemiskinan, yang geografis ya. Oke ya, nah jadi masing-masing kalian sudah menyimpulkan. Pak coba ambil secara garis besarnya. Yang pertama kelompok 1 tentang ketimpangan antara desa dan kota. Terus usah jauh-jauh ya, antara daerah Jukung yang di ujung kota Lubuk-Linggau yang kecamatan kita, jika dibandingkan dengan pusat kota itu sudah sangat jauh sekali ya perbedaannya, mulai dari akses transportasi, pendidikan, kesehatan. Makanya ada teman-temanmu yang dari Jukung sekolahnya ke sini. Oke. Kemudian yang ini karyawan dan pemilik modal. Jelas ya, di Lubuk-Linggau seperti kalian jelaskan sudah ada beberapa minimarket ya, yang nasional, salah satu ada juga di Lubuk-Linggau kan. Di situ pemilik modal jelas tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan dengan buruh atau karyawannya. Yang ini kelompok 3 sangat banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi ketimpangan tadi ya antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, terus budaya, komunikasi dan informasi. Oke, kelompok 4 juga seperti itu sudah menjelaskan tentang kesempatan, ketimpangan kesempatan ya, mulai dari kesempatan pendidik untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Oke, nah baiklah anak-anak, aplaus dulu untuk diri kita untuk kelompok kalian masing-masing. Ya, memang dalam proses ini kita masih banyak kekurangan, tapi tidak masalah itu karena memang proses pembelajaran. Nanti di rumah karena kalian materinya sudah dapat ya, kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas upaya untuk menanggulangi ketimpangan sosial. Sebenarnya dari jawaban
yang kalian sampaikan, pertanyaan yang kalian sampaikan sudah menyerempet sedikit upaya. Seperti kelompok 4 tadi, pertanyaannya tentang apa tadi? Menanggulangi. Nah itu kan salah satu bentuk upaya ya untuk ketimpangan sosial tersebut. Nah, itu saja dari Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Kuis, ingat aturan main kuis seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Materi kuis kita silakan kalian buka handphonenya masing-masing. Kemudian ketikkan di web browser kalian itu join my quiz, bukan G ya, Q ya quiz ya. Oke, masukkan kodenya 850911, kemudian klik mulai. Nah, klik mulai, biar kalian terdeteksi di situ. Oke ya, kalau kalian belum punya akun nanti diarahkan untuk masuk dalam profil ya. Ada. Ikram, ujung namamu dikasih ini lah, kasih kode kelas. Kode kelompok. Apa? Iya Pak, itu dulu Pak, klik mulai dulu. Kalian tunggu aja situ. Oke, sudah? Siap-siap fokus ke handphone kalian ya. Yo, perhatikan soalnya. Mulai. Dinara. Sementara Dinara. Apa ini? Rita naik. Arjun naik. Waduh, Jaya mengeri. Apa ini? Nggak usah buru-buru ya. Satu soal itu sekitar 1 menit. Ini kan handphone. Jenis kelamin dan umur. Iya. Jenis kelamin dan umur ya? Iya. Ayo fokus. Biar itu kecil. Sama Ben. Sama nggak ya? Pemerintah daerah diberikan kewajiban di dalam upaya. Wah ini kami belum bisa. Jadi salah ya jadi. Atrin, beda 1 sementara. Saya harap pemerintah saat tidak saya harap Alevi naik, kelompok 2 Alevi naik. selalu berubah sesuai dengan lingkungan umum terjadi akibat kondisi sejarah dengan perkembangan di masyarakat dan alam. Masih Atrin ya dari kelompok 2 ya. Jadi kan itu ada kelompok 3 galau naik nih. Happy naik. Kelompok 1 mas. Dia.
Banyak salah itu ya. Soalnya kan di keseharian kita semua kita menjebak. Miranda naik. Di jok nih yang Miranda. Gak apa-apa kan bebas. Silakan akses. Itu benar kan lagu. Dipercepat nak, dipercepat. Yuk. Udah mulai pulang. Kuping yang aku ini lagi. Ngajar ya? Ya, apa lah ini? Bukan lagi saya masuk kamu. Kawan berbagi. Kawan berbagi. Kawan nunggu. Kawan nunggu. Soal orang kok.
orang udah keluar. Ada dari kelompok aku kan? Dari kelompok apa sih? Ini aja. Jangan terima soal kasih mau aku coba. Bisa ya? Aku coba lagi. 5 orang. Langsung klik benar. Waktu kita udah bilang gratis. Bismillah. Kekuatan bismillah. Itu. Dengan bismillah. Kekuatan bismillah. Ini kelompok 3 yang dorong nih. Yang mewakili ya. Oke, Pak Andri ya. Mana Tasma? Tasma mana? Duduk nak, duduk sayang. Tasma mana tadi? Di sini Pak, ini Pak. Udah, tas. Masa? Oh iya itu. Bukan anak, bukan. Masa hilang tas Pak seperti itu? Itu namanya tempat Pak. Oh. Aku dapat Pak. Berapa? Oke. Kita lihat dulu ya. Itu kelompok peringkat 1, kelompok 3. Mana kelompok 3? Saya. Di sini Pak. Kelompok 2, Atri mana?
tetap masih ada kekurangan di mana-mana, itu nggak masalah, namanya juga proses belajar. Pahami lagi materinya. Jika ada yang belum mengerti, silakan kita diskusi di grup WhatsApp boleh, atau di classroom yang sudah kita lakukan selama ini, silakan ya. Untuk selanjutnya materi kita tentang upaya pencegahan dampak ketimpangan sosial ya. Nah, itu saja dari Pak ya. Kemudian tetap ini ya, protokol kesehatan, menggunakan masker ya, kalau nggak ada keperluan terlalu besar nggak usah keluar rumah ya. Itu aja dari Pak. Kemudian hati-hati di jalan ya, langsung pulang ke rumah, nggak usah berjalan kemana-mana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.